Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah beraktivitas seharian, tubuh dan otak pastinya butuh istirahat. Cara yang paling tepat untuk istirahat yaitu dengan tidur. Namun, sahabat beriman, sebagai umat Rasulullah SAW, sudah selayaknya kita mengikuti cara tidur yang disunnahkan Nabi, agar sahabat beriman tak langsung molor saja. Nah, berikut cara tidur yang disunnahkan Nabi. Berdoa sebelum tidur. Salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur yaitu membaca bacaan sebelum tidur. Doa tidur yang dimaksud yaitu doa yang mungkin sudah sahabat beriman ketahui dari kecil. Apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula sebelum tidur Rasulullah SAW meniup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ketika surah tersebut dibaca masing-masing satu kali, lalu kedua tangan diusap ke wajah dan bagian tubuh yang dapat kita jangkau. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Berwudu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis dari Al-Bara bin Azib, Nabi SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebelum wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara tidur sesuai dengan sunnah Nabi sekaligus menyehatkan, yaitu dengan berwudu sebelum tidur. Hal ini telah diungkap oleh Dr. Mustafa Syahata, seorang peneliti dari Universitas Alexandria. Dikatakan bahwa orang yang senantiasa berwudu terkontaminasi kuman lebih sedikit dari yang tak berwudu. Selain mencegah terkontaminasi kuman, gerakan berwudu seperti istina atau menghisap air di hidung mencegah penyakit di hidung. Bukan itu saja, buat kecantikan dan kesehatan kulit, berwudu juga akan melembabkan kulit dan mencerahkannya. Jadi tak heran jika cewek-cewek biasa mengatakan rahasia kecantikannya adalah dengan berwudu. Tak suka begadang. Sahabat beriman, siapa yang suka begadang? Sepertinya sahabat beriman harus segera menghentikan kebiasaan tersebut. Pasalnya salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu tidur cepat bukan dengan begadang. Ibnu Battal menjelaskan, Nabi SAW tidak suka begadang setelah sholat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat Isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap. Syarah Al-Bukhari, Ibnu Battal Asy-Syamila. Sedangkan bagi kesehatan sendiri, tidur cepat baik untuk fungsi kerja organ hati dan sumsum tulang belakang. Tidur dalam keadaan gelap. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutuplah bejana makanan dan minuman. Bukan hanya disunnahkan Nabi, tidur dalam keadaan gelap juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hal ini pun telah dibuktikan oleh beberapa penelitian, seperti beberapa peneliti di Universitas Stanford di California, Amerika Serikat, yang mengatakan cahaya lampu yang menyala saat tidur dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh, mengganggu kesehatan mata, dan bahkan beresiko meningkatkan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Pula fakta mengejutkan lainnya adalah wanita yang tidur dengan lampu menyala bisa memiliki resiko kanker payudara lebih tinggi dibandingkan mereka yang memilih gelap atau memakai cahaya remang-remang saat tidur. Miring ke kanan.
Hal yang tak kalah pentingnya yaitu posisi tidur sesuai dengan sunnah Nabi dengan miring ke kanan. Seperti dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini pun telah diajarkan Nabi 1400 tahun silam, dan para ilmuwan pun telah mengungkap manfaatnya. Seperti studi yang dilakukan di tahun 2003, dikatakan bahwa tidur dengan posisi miring ke kanan lebih aman daripada miring ke kiri. Pasalnya, tidur dengan posisi miring ke kanan dapat mengurangi resiko kegagalan fungsi jantung. Hal itu dikarenakan saat posisi tubuh miring ke kanan, jantung yang berada di bagian kiri tidak tertindih oleh organ yang lainnya. Menutup aurat. Sahabat beriman, meskipun kita tidur di kamar sendiri bukan berarti kita bebas untuk membuka aurat saat tidur. Karena adab lain yang juga dianjurkan ketika tidur adalah dengan menutup aurat. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Janganlah salah seorang di antara kalian tidur terlentang, kemudian meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Menurut para ulama, hadis tersebut merupakan larangan tentang mengangkat atau meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya, dengan maksud yaitu jika dalam keadaan terlihat auratnya atau sebagaimananya. Namun jika auratnya tidak terbuka, maka larangan ini tidak termasuk. Tidak tidur tengkurap. Sahabat beriman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melihat seorang pria yang sedang tidur dengan posisi tengkurap. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Hasan li ghairihi. Ada pula bahaya dari tidur dengan tengkurap telah diungkap secara ilmiah. Seperti peneliti Australia yang menyatakan peningkatan kematian pada anak-anak sebesar 3 kali lipat saat mereka tidur tengkurap dibandingkan jika mereka tidur dengan posisi menyambi. Majalah Times juga mempublikasikan hasil sebuah penelitian di Inggris yang menunjukkan peningkatan tingkat kematian mendadak pada anak-anak yang tidur tengkurap. Sahabat beriman, itu dia cara tidur yang disunahkan Nabi. Selain disunahkan Nabi, cara tidur demikian juga sudah terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Jadi mulai sekarang, yuk mari sahabat beriman mulai tidur sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.